standby 24 jam. Iya nggak, Bang? Iya ya. Baik. Oh iya, ini ibu-ibu dan para bapak-bapak semua, apakah sehat keadaannya? Masih semangat puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Untuk A Gilby, halo A Gilby. Halo. Ya, gimana ini AA puasa enggak AA? Ya, baik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai. Ya? Itu bisa nggak? Kamu nggak bawa laptop ya? Ya baik, mohon maaf ini Ibu untuk yang sedang berbicara mute-nya untuk speakernya di mute dulu. Ya. Zoom. Ya, untuk speakernya di mute dulu ya, yang sedang berbicara tolong. Ya, baik, terima kasih. Ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai acara ini, yaitu bincang-bincang Ramadan di Saudi Arabia dan Jepang. Nah, untuk yang pertama kali mengisi bincang-bincang ini adalah dengan Bang Zul ya. Nah, untuk Bang Zul nih, kita langsung aja ya Bang, untuk mempersingkat waktu. Aku pengen tahu nih, mungkin bukan cuman aku aja ya, di sini bunda-bunda, bapak-bapak dan teman-teman semua mungkin ingin ini bukan vlog ya. Saya kebiasaan membuka ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini di 5 Ramadan kita masih bisa menikmati beribadah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Kemudian salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan yang menjadi panutan kita semua dari segala sisi kehidupan, dari hal terkecil sampai hal yang terbesar. Baik, bunda-bunda semua, bapak-bapak, kakak-kakak yang hadir di Zoom ini, semoga Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayang kemudian menjawab dari pertanyaan dari Miss Fox atau yang dikenal dengan ya saya lebih kenalnya Miss Fox dari Miss Fox ketimbang nama sendiri yang Mutia Sari ya. Iya, betul, Bang. Nah, awal masuk ke Saudi Arabia sebenarnya memang sebuah rezeki, maksudnya sebuah berkah bagi saya dan rezeki yang tak disangka-sangka karena setiap orang punya niatan untuk ke Saudi Arabia untuk melakukan umrah atau tinggal di sini. Nah, dulu juga saya seperti itu. Saya cuma berdoa, ya Allah berikan saya jalan untuk bisa hijrah. Nah, tapi waktu itu saya ada dua pilihannya, yang satu ke Mekah, yang satu ke Australia. Nah, ke Australia itu saya sempat mengurus beberapa teman berangkat ke Australia untuk kuliah di sana dan bekerja di sana, bahkan tinggal di sana, dan sekarang Masya Allah sudah ada yang bahkan berkeluarga. Saya malah nggak bisa ke sana. Justru Allah membukakan jalan untuk ke Makkah, dan Masya Allah tabarakallah ketika mendapat informasi, dapat link untuk bekerja di Saudi Arabia, itu cuma iseng saja sebenarnya, tapi memang sudah jalur. Akhirnya saya coba untuk bertanya tentang prosedur ke sini, dan alhamdulillah lolos. Dan ketika sudah melalui prosedur semua, dan pertanyaan terakhir
saya bertanya ke bagian agensi, saya kerjanya di mana gitu. Ketika ditunjukkan foto Tower Zamzam, katanya kamu akan bekerja di tempat ini di lantai 3. Saya bilang bukannya ini ada di Masjidil Haram. Itu. Ya, jawabnya iya. Dengan segala entah seperti apa, pokoknya harus sujud syukur saat itu bisa bekerja di sekitar Masjidil Haram. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Alhamdulillah. Jadi awalnya membantu teman ya Bang ya, Iya. membantu teman untuk ke Australia, terus tiba-tiba dapat rezeki pekerjaan di Saudi Arabia, Arabia. tepatnya di Menara Jam. Alhamdulillah Iya. banget ya Bang Zul, berkah. Nah, untuk yang kedua nih Bang, pertanyaannya, kenapa sih Abang tuh betah banget tinggal di Arab Saudi? Aku kan suka nonton ya, kadang aku suka nonton nih video-video Abang gitu ya di YouTube. Aku ngerasa dari auranya gitu ya, tatapan wajah dan matanya, kayaknya tuh Abang sangat enjoy gitu, menikmati banget tinggal di Arab Saudi. Apa sih yang menyebabkan Abang itu betah tinggal di sini? Kalau ya tadi seperti yang saya bilang tadi, Mekah adalah tempat tujuan kaum muslimin dan muslimat, baik dalam melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah-ibadah lainnya. Bahkan untuk tinggal di sini orang-orang akan punya tujuan ke situ. Dan juga dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 126, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa'umatti'uhu qalilan thumma أضطروه إلى عذاب النار. Ayat ini dijelaskan bahwa, dan ingatlah kata Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikan negeri Makkah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki yang berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan di hari kemudian. Dan Allah berfirman, dan kepada orang-orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan ini adalah salah satu alasan saya juga kenapa betah tinggal di Mekah. Seperti itu. Dikarenakan Mekah itu sekalipun permasalahan kita seperti apapun besarnya yang kita alami, kita serasa dekat dengan Allah, dengan Ka'bah. Dan di mana kita tahu juga di Mekah, kalau kita memang pengen mengejar namanya pahala, tentunya di sini adalah tempat yang paling mulia, dan di sini adalah tempat yang sebaik-baik tempat mengejar pahala. Walaupun sebenarnya di seluruh bumi ini, tempat dimanapun adalah bisa kita mencari sebuah keberkahan dari Allah, kita kan juga dalam surah Ibrahim ayat 35, wa in qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah kata Ibrahim, kata Ibrahim berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Dan memang Mekah ini selama saya di sini, Masya Allah Tabarakallah, walaupun karakter dari orang Arab itu sangat
sangat keras, tapi dengan adanya Islam mereka mulai dibentuk, dan saya merasakan sendiri selama saya bekerja di sini, Masya Allah tabarakallah, walaupun kita terjadi ketegangan antara sesama, itu tidak sama sekali pernah menyentuh badan. Di situ kelebihan dari Arab, karakter dari orang-orang Arab, sekalipun kita terjadi misalnya punya masalah bersama, itu cepat sekali selesai juga, nggak berlarut-larut, mungkin sekitar 5 menit sudah selesai. Masya Allah tabarakallah. Dan yang selama saya di sini juga, kenapa saya betah, walaupun ini tanah yang tandus, cuacanya panas, bahkan bisa dibilang seumur hidup saya baru dapat suhu sepanas ini, tapi Masya Allah tabarakallah, di sini kita bisa mendapatkan sesuatu yang lengkap gitu, sesuatu yang lengkap baik dari segi makanannya, buah-buahannya. Dan ini juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran tadi tentang ditambah dengan ayat suratin wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman. Jadi memang Allah sudah menyebut Mekah ini berkali-kali dalam surat Al-Quran bahwa tempat ini adalah tempat yang aman. Masih berkaitan dengan nikmat Allah yang dijelaskan pula bahwa Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar anak cucunya diberi nikmat dan terhindarkan dari menyembah berhala. Nah, dari berkat dari doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai sekarang kita masih bisa menikmati apa yang Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah, yaitu dari segi kenikmatan. Di sini teman-teman, aduh kayak ngevlog lagi nih saya ceritanya. Di sini bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak semua, Masya Allah tabarakallah, di sini tempat yang paling lengkap. Bahkan di Indonesia sendiri, kadang saya belum pernah, yang namanya apel itu saya belum pernah lihat bentuk pohonnya, apalagi buahnya gitu. Kalau kita anak kampung kan, anak kampung jarang dapat, yang namanya beli apel itu, aduh kepikiran banget gitu. Lihat aja sudah wah, apalagi kalau membeli. Nah di sini Masya Allah tabarakallah, itu kayak beli jajanan, bisa ditemukan di mana saja. Anggur, Masya Allah. Jadi kenapa saya merasa betah tinggal di Mekah? Yang pertama karena ibadah lebih dekat dengan, serasa lebih dekat dengan Allah, dan juga bisa meraih pahala yang berlipat-lipat. Kemudian juga dari sisi kenikmatan, dari sisi makanannya, insyaallah tabarakallah, sampai ke sini saya kayaknya sampai naik berkilo-kilo gitu. Badan saya sampai, berat saya dari 55 jadi 72, bayangkan. Mil ya Bang jadinya. Itu adalah bentuk dari realisasi kenikmatan yang bisa kita dapatkan di Mekah ini. Jadi kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu ke Mekah, siap-siap saja badannya jadi melar ya Bang. Jadi ngelebar ke samping ya Bang. Iya. Kemudian kita bahas tadi yang tentang surah At-Tin ayat 3, wa hadzal baladil amin. Di sini tafsirnya, dan demi negeri Mekah yang aman ini, buah tin dan buah zaitun banyak tumbuh di Syam dan di Baitul Maqdis, tempat para nabi diutus, antara lain Nabi Isa. Gunung Sinai adalah tempat Nabi Musa bermunajat, sedangkan Makkah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad SAW. Ketiga nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid. Selanjutnya Allah bersumpah dengan negeri yang damai, sampai-sampai Allah bersumpah melalui ayatnya. Maksudnya adalah Mekah tempat Nabi Muhammad lahir dan menerima wahyu, bahwa Mekah adalah tempat asal Nabi Muhammad
yang dinyatakan pula antara lain dalam surah Al-Muhammad. Jadi mungkin seperti itu. Waktu saya lewat atau tidak nih? Belum Bang. Ya, kita lanjut aja ya Bang ya. Kita Boleh, lanjut boleh. aja ya Bang. Baik. Nah, Kayaknya itu kan tentang ceritanya. ya baik. Tadi kan Abang menjelaskan mengenai alasan-alasan atau reason ya, alasan kenapa Abang bisa kerasan atau betah tinggal di Saudi Arabia, misalkan walaupun tanahnya tandus, tapi diberkahi ya dengan adanya buah-buahan, sayur-sayuran, tanahnya subur, kemudian walaupun bekerja di sana bisa juga sekalian umroh gitu ya Bang ya, secara Benar. dekat gitu kan ya Bang, di di Menara Jam, terus bisa langsung turun naik lift dan bisa menjalankan umrah. Nah, ini Ya, kan langsung. baik. Nah, ini kan bulan Ramadan ya nih Bang ya. Abang bisa nggak sih menceritakan ciri khas di Arab Saudi itu seperti apa sih Bang? Kalau misalkan buka puasanya yang paling the best seller lah di Arab Saudi seperti apa? Silakan Bang. Oke, selama 3 tahun ini, jadi pengalaman pribadi ya tentang bulan Ramadan. Jadi ada dua apa ya, dua sesi Ramadan yang saya sudah lalui selama di Mekah ini. Awal adalah Ramadan tanpa corona, dan sekarang Ramadan baik corona. Nah, kedua versi ini juga mempunyai kebiasaan masing-masing gitu. Selama saya tinggal, awal-awal saya datang di sini, karena belum ada namanya kata corona, sampai saat takut ngomongnya. Jadi selama tidak ada corona, bulan Ramadan itu Masya Allah, tabarakallah, orang-orang berlomba-lomba untuk memberikan sedekah, baik dari segi makanan, minuman, kemudian mengajak anak-anaknya untuk berbagi kurma di pinggir jalan, berbagi air. Dan Masya Allah tabarakallah, di sini itu ketika yang namanya sedekah nggak tanggung-tanggung kalau orang-orang di sini bersedekah, sampai menyiapkan mobil pick up itu untuk mendrop semua makanan-makanan yang akan mereka bagi di pinggir jalan. Mereka sengaja nyari, bahkan rata-rata orang-orang Saudi ya, orang-orang Arab itu mereka seperti itu. Dia nyari di pinggir jalan. Kalau misalnya dia udah tidak temukan tempat ini, dia jalan lagi ke tempat lain untuk berbagi. Saking mereka berlomba-lomba untuk meraih keridhaan Allah melalui sedekahnya. Dan setelah corona datang, Masya Allah, semua berubah. Sebenarnya mereka tidak masih tetap ingin melakukan hal yang sama di Ramadan seperti sebelumnya, tapi karena ada aturan ketat yang pemerintah Saudi terapkan, tentunya untuk lebih menjaga keamanan bagi seluruh warga negara untuk tidak terkena virus corona. Sekarang itu sudah dibatasi, di Masjidil Haram sudah tidak ada iftar, dan kita tidak menemukan lagi orang-orang berbagi sedekah di pinggir jalan. Saya sudah observasi selama 5 hari ini. Saya merindukan sekali namanya iftar. Bisa dalam sehari kita sekali jalan gitu kan, dari tempat kerja sekali jalan, saya bisa sampai dapat bingkisan sampai 5 gitu, sampai 5, 6. Nah, kalau saya dapat seperti itu, saya sampai ke tempat kerja, saya bagiin lagi gitu. Kita bagiin lagi ke teman-teman yang lain. Nah, karena kita juga nggak mungkin bisa makan semua, apalagi porsi-porsi orang Arab itu beda banget. Kambing itu satu kambing bulat itu dimakan
hanya 4 orang. Oh. Dimakan 4 orang, dan ayam 1 bulet itu makan untuk 1 orang. Nah, mereka kadang buat sedekah itu, buat kalau bukan setengah ayam, itu 1 utuh. 1 utuh dan dibagikan, dan Masya Allah tabarakallah, kita nggak bisa ngabisin itu. Gitu. Nah, di Ramadan kali ini, saya selama observasi selama 5 hari ini, ya kita tidak bisa mendapatkan hal yang sama sebelumnya, karena tadi bukan karena mereka tidak mau, tapi takut dengan aturan yang berlaku, dan tentunya juga dendanya di sini bukan main-main. Jadi kalau pemerintah Saudi itu buat aturan lengkap dengan dendanya yang gede. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kecuali semalam ya, misalnya tetap ada sedekah-sedekah tapi pribadi-pribadi, termasuk orang yang kita kenal, teman kita, hanya seperti itu. Kayak semalam saya dapat, alhamdulillah, pas lagi buru-buru habis live, gitu kan, habis live Masjidil Haram, itu alhamdulillah saya dapat makanan, bingkisan makanan untuk sahur. Jadi seperti itu, Miss Fox. Iya, baik. Mudah-mudahan corona ini segera musnah ya Bang ya dari muka bumi Amin, ini. amin ya Rabb. Untuk lomba-lomba sedekah di Arab Saudi bisa kembali seperti semula sedia kala. Amin ya Rabb. Dan Amin ya Rabb. saya sempat kaget sih Bang, surprise gitu ya. Pantesan orang-orang Arab itu badannya besar-besar ya Bang. 1 kambing aja dimakan 4 orang gitu ya. Iya, benar. Perempuan-perempuannya juga besar-besar badannya. Saya pernah ke sana itu saya ngerasa saya kayak kecil cilik kayak imut-imut. Malah orang-orang sana nyangkain saya itu umurnya bukan segini tapi masih belasan tahun. Oh gitu ya, ayam Benar. aja Iya. bisa dimakan buat 2 orang ya Bang ya, yang ukuran Iya. besar. Masya Allah tabarakallah. Baik. Nah ini untuk pertanyaan terakhir nih Bang Zul. Kita kan dalam bulan Ramadan ini akan mengadakan bincang-bincang ya setiap minggunya, bincang-bincang weekly. Nah kira-kira apa sih harapan dari Bang Zul dengan adanya bincang-bincang ini terhadap seluruh partisipan atau penontonnya Abang nih, gimana? Harapannya sih sebenarnya dengan adanya grup ini, yang di awal memang kita punya komitmen kan, bahwasanya dengan adanya grup ini kita berusaha untuk membuat sesuatu yang positif. Kalau belum bisa keluar, kita untuk lingkup inti dulu di dalam. Dan Masya Allah tabarakallah, sekarang saya sudah mengikuti berapa kali ya kegiatan kita ini, dan itu melibatkan umum. Masya Allah tabarakallah. Nah, kedepannya harapan saya mudah-mudahan grup kita ini, tim Hora ini bisa menjadi wadah di mana orang-orang bisa berkunjung, dan tidak cuma berkunjung dan mendapatkan hal yang bisa dibilang tidak terlalu berarti, tapi kita pengen grup ini menjadi, orang berkunjung ke grup ini untuk mendapatkan hal positif, baik dari sisi agama, di mana di sini kita punya Bung Hasibuan yang paham tentang tafsir, tentang Al-Quran, tentang hukum-hukum agama, dan juga penjelasan-penjelasan tentang sejarah, beliau sangat tahu, dan kita berharap orang-orang yang berkunjung itu bisa memetik hal positif dari itu. Dan kemudian juga orang-orang yang berkunjung ke grup ini bisa menikmati atau mendapatkan informasi tentang Masjidil Haram, tentang Baitullah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di Saudi Arabia, serta bisa mencari tahu hal-hal yang berkaitan dengan sejarah. Ya, seperti itu. Jadi grup ini harapannya ke depan bisa besar dan menjadi wadah untuk menimba ilmu kah, atau menyambung silaturahim antar sesama muslim.
Dan kalau bisa sih setelah kita juga berusaha untuk merambah ke hal-hal yang mungkin seperti saudara-saudara kita yang baru mengenal Islam. Dalam hal ini ya mu'alaf. Kalau misalnya ada yang mu'alaf mungkin pengen tahu tentang Islam, ya tentunya kita juga di grup ini harus semakin siap untuk kedepannya dalam hal ini. Jadi seperti itu harapannya. Ya, baik. Ya, terima kasih Bang Zul. Untuk waktu masih tersisa kurang lebih sekitar 5 sampai dengan 7 menit ya. Ini saya buka untuk sesi sharing nih atau tanya jawab bagi fans-fansnya Abang nih ceritanya. Ini kalau saya lihat ada beberapa ya, ada yang subscribernya, ada yang belum subscribe. Oh ya, yang belum subscribe jangan lupa ya, subscribe channelnya Daeng Zoel. Tulisannya Daeng Zoel, jangan lupa Daeng Zoel. Di subscribe, terus komen dan like, tonton tiap hari. Dijamin mantap, makin nambah pengetahuan dan cucok Markotop top. Nah, dari siapa nih yang ingin bertanya? Ini Mbak Dini mesem-mesem aja. Ingin tanya atau Mbak Mutia. Atau Ibu Ros dari Malaysia nih, nggak pernah nanya nih dari kemarin nih Ibu Ros. Atau Om Joko yang baru hadir nih. Ayo, yang mau bertanya silakan kepada Daeng Zul, silakan. Ingin tanya Mbak Mutia. Iya, dari siapa maaf? Dari Iin Latifah Kebumen, Jawa Tengah. Ya, silakan Bu In. Iya, pengen nanya Ustaz Daeng Zul, apakah berita haji sudah mulai ada terdengar? Kalau umroh untuk semua negara di dunia sudah mulai dibuka ya? Lalu yang saya ingin tanyakan tentang apakah berita tentang haji sudah mulai ada? Soalnya kita sudah menunggu 10 tahun, harusnya berangkat tahun 2020, kena COVID, keundur lagi. Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik. Mengenai haji, untuk sementara ini, saya juga, ini analisa saya ya, maksudnya belum bisa menjadi pegangan juga, tapi sejauh ini, kita melihat Arab Saudi itu lagi melakukan uji coba dan menggunakan umroh ini sebagai uji coba. Dengan adanya aplikasi vaksin gitu kan. Nah sekarang yang dulunya ketika kita masuk Masjidil Haram itu harus dicek semua satu-satu gitu, barcode. Nah kemarin saya melakukan umroh yang tentunya orang yang mendaftar umroh di bulan Ramadan ini mereka orang-orang yang sudah vaksin. Jadi di aplikasi itu sudah orang yang baru vaksin yang belum cukup 15 hari dia belum tampilan di aplikasi itu belum tampil ada informasi yang disampaikan di aplikasi Tawakalna ataupun Sahati. Nah, kalau belum 15 hari itu belum tampil. Kalau sudah tampil berarti sudah bisa mendaftar untuk umroh. Tapi kalau belum cukup 15 hari, bagaimanapun cara kita mendaftar itu tidak akan bisa masuk. Nah, analisa saya dan itu juga kita menjadi perbincangan juga antara beberapa teman yang dari berbagai negara. Jadi ketika kita sudah mencukup 2 kali vaksin, itu sudah bisa melakukan umroh. Dan orang yang masuk di area Masjidil Haram itu adalah orang-orang yang sudah steril, ya bisa dikatakan steril dengan adanya vaksin. Nah, kalau sejauh ini juga tentang haji, kami pun di sini masih menunggu informasi pasti seperti apa ke depannya. Di sini juga belum ada dan memang belum ada informasi resmi yang disampaikan dari pihak Saudi Arabia. Seperti itu, Bunda. Jadi yang poinnya adalah bahwa sementara ini lagi pemerintah Arab Saudi melakukan uji coba dengan aplikasi vaksin yang sekarang diterapkan. Dan mungkin nanti ada ditambahkan nanti dari Ustadz Bung Hasibuan dan teman-teman yang blogger yang lain. Baik.
Seperti itu. Ya. Iya, Ya baik, terima kasih Bu Iin atas pertanyaannya. Sekarang kita kembali ke pembicara selanjutnya ya, yang baru saja hadir, yaitu Abang Yasiru. Assalamualaikum Bang Yasiru, selamat sore waktu Indonesia Barat, selamat siang ya di Jepang ya Bang, atau sore juga? Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abang Ya. atas kehadirannya. Ya, baik. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan kehadirannya. Karena saya masih di jalan ya. Jadi masih megang setir ya. Jadi waktu yang ini tidak sesuai dengan jadwal karena maklum ya, sekarang masih berada di daerah tol Jakarta Cikampek. Cikampek. Indonesia, Bang. Iya, sekarang berada di Indonesia, Bang. Masya Allah. Iya, jadi ya maklum ya, di jalanan ya agak susah juga sih. Ya sebelumnya saya minta maaf untuk semua yang sudah berada dari tadi ya. Alhamdulillah kita sudah kita masih laksanakan puasa yang sebentar lagi kita mungkin untuk Indonesia dan sekitarnya akan berbuka puasa ya, alhamdulillah. Ya, baik. Untuk jadi saya mungkin maaf ya, mungkin agak kurang fokus ya. Mungkin agak kurang fokus dalam sambil nyetir. Jadi mungkin sedikit saya cerita tentang awalnya saya datang ke Jepang gitu ya. Saya ke Jepang berawal setelah selesai kuliah. Setelah selesai kuliah saya ke Jepang dengan itu ada pengiriman dari pemerintahan Indonesia untuk training dan bekerja di Jepang gitu. Itu tepat sekali pada tahun 2006 setelah selesai kuliah di Indonesia. Ya alhamdulillah seiring waktu belajar dan bekerja di Jepang, semenjak itu saya merasakan sesuatu yang baru di kehidupan saya gitu. Sesuatu yang baru artinya banyak yang saya dapatkan seperti kedisiplinan tinggal di Jepang dan tata tertib negara Jepang itu ya, yang mana dari segi teknologi itu memang sangat-sangat maju sekali ya kalau di sana. Tahun ke tahun saya jalani, alhamdulillah sampai saat ini saya masih berdomisili di Jepang. Dan awalnya saya tinggal di daerah Osaka. Halo? Ya. Oh iya, ada. Masih kedengaran ya? Masih Bang. Oke. Awalnya saya tinggal di Osaka ya, di Osaka selama lebih kurang 4 tahun. Nah, di Osaka itu kota kedua di Jepang ya, kota kedua yang sudah Tokyo. Ini kota besar juga, tinggal di Osaka, dan banyak sekali yang saya dapatkan tentang ilmu-ilmu dari senior-senior saya dan bahkan teman-teman rekan kerja di Jepang, sehingga saya menjadi betah dan menjadi salah satu menyukai tentang kehidupan di Jepang gitu. Pertama adalah tentang kehidupan tata tertib, budaya antri dan budaya tepat waktu itu. Jadi sampai saya 4 tahun di Osaka, terus saya kembali ke Indonesia. Itu selama 4 tahun saya tidak pernah pulang ke Indonesia. Dan 4 tahun saya datang pulang ke Indonesia, dan langsung ada semacam kaget lah ya. Mungkin memang sih kita dasarnya dari Indonesia, dari Jakarta, terus
tinggal di Jepang selama 4 tahun dan pulang ke Indonesia terjadi perubahan lagi gitu ya. Jadi kita ngelihat kondisi di Jakarta saat itu memang sangat ya mungkin macetnya udah dari dulu ya, dan budaya antri pun tidak ada sama sekali, dan mungkin masih kita lihat dari warga dan sekitar kita tempat tinggal di Indonesia di Jakarta semacam apa ya, sampah, budaya antri, jam karet dan termasuk saya hari ini jam karet ya. Iya. Maklumi Bang. Sebelumnya minta maaf tadi udah ngabarin takut nggak keburu gitu ya. Tapi alhamdulillah selagi ada kemauan insya Allah masih ada, kita diberi kesempatan dan waktu untuk bersilaturahmi di acara sebelum berbuka puasa ini gitu. Amin. Nah, jadi kenapa saya di sini di Jepang bisa betah gitu ya? Mungkin salah satunya adalah seperti yang saya bilang tadi, mungkin karena masih single ya, waktu itu masih single, jadi merasa masih single nggak? Suatu tempat yang sekarang sudah tidak single lagi. Oh gitu. Ya lanjut. Iya. Jadi alasan tinggal di Jepang ya mungkin saya mendapatkan sesuatu yang beda ya dari kehidupan saya gitu. Tapi banyak hal-hal menarik yang saya dapatkan. Misalnya ada di Jepang tuh ada 4 perubahan cuaca. Ada musim dingin di bulan 12 sampai bulan 2. Ya, itu musim dingin, musim salju ya. Terus bulan 3, 4, 5 itu musim semi, musim bunga sakura ya. 6, 7, 8 itu musim panas. Nah, panas ini wah, memang benar-benar panas sampai 40 derajat Celcius. Mungkin kalau kita hampir sama lah dengan kondisi panas yang di Mekah waktu saya ke Mekah. Ya, benar-benar. Di bulan April ya, 2018. Itu sangat-sangat panas sekali gitu. Dan bahkan terjadi suhu panas itu bisa mengakibatkan bisa warga Jepang yang meninggal dunia gitu. Nah, ya sempat kekurangan air, kekurangan kepanasan dan tidak bisa bekerja gitu ya. Terus di bulan 9, 10, 11 itu musim gugur, dan mungkin ada salah satu dari video saya itu ada yang di musim gugur ya. Nah, kita bisa melihat sekeliling pemandangan pegunungan itu sangat indah dan pohonnya berwarna-warni. Bukan pohonnya ya, daunnya gitu. Daunnya. Iya, daunnya berwarna-warni gitu ya. Nah, di musim gugur ini cuacanya sangat indah, sangat sejuk, tidak panas, tidak dingin gitu. Nah, bulan 11 baru masuk musim dingin gitu. Nah, jadi dengan perubahan cuaca ini saya tuh merasakan udaranya sangat cocok, cuacanya sangat cocok gitu ya. Nah, sehingga saya betah dan bertahan di Jepang gitu. Nah, alhamdulillah saya dapat jodoh di Indonesia dan menikah di Indonesia. Tadi mungkin karena sempat banyak juga yang berpikir kenapa sih istrinya di Indonesia dan Bang Esir di Jepang gitu. Nah, mungkin karena istri juga bertugas di Indonesia dan tiap tahunnya istri pergi ke Jepang nemuin saya gitu. Kadang saya pulang ke Indonesia. Mungkin belum ada waktunya untuk ibaratnya istri tinggal bersama di Jepang karena kita masih dalam kondisi kerja masing-masing gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah masih tetap memberikan suatu rahmatnya, artinya kita dalam kondisi selalu meskipun jauh di mata dekat di hati ya. Masya. Jauh di mata dekat di hati banget itu. Iya, alhamdulillah ya. Bang Zul gitu juga gak ya? Sama. Jauh di mata dekat di HP gitu. Jauh di mata dekat di hati ya.
Dekat di HP, Oh, handphone. dekat di HP, dekat di video call ya. Heeh. Ya, ya apa? eh, Harapan dari grup Hore. Wah, ini harapan dari acara ini ya. Alhamdulillah kita eh, masih selalu berkomunikasi antar negara, satu negara dan negara yang lain gitu ya. Tetap silaturahmi dan tetap mempererat hubungan silaturahmi kita. Dan saya mungkin meskipun kita dalam kondisi melakukan aktivitas masing-masing, bahkan ada juga cuman hanya ibaratnya di grup kita cuman hanya menyimak, kadang mengikuti tapi tidak memberikan komentar dan sebagainya. Ya itu mungkin karena kegiatan dan aktivitas kita masing-masing gitu. Benar. Insya Allah mudah-mudahan kita silaturahmi kita masih tetap terjaga dan kita tetap memberikan sesuatu yang positif buat teman-teman kita, saling support gitu. Misalnya, alhamdulillah saya bisa kenal dengan Bung Hasibuan, kenal dengan youtuber besar yang berada di Mekah gitu ya, seperti ya Bang Zul juga, Ustadz Johari dan Bang Hasbalah gitu dan sebagainya. Bahkan yang berada di Indonesia juga. Terima kasih banyak. Saya juga bisa kenal dengan Umi, dengan para bunda, dengan abang dan bunda-bunda lainnya ya. Mungkin yang namanya satu persatu belum saya kenal gitu ya, belum saya terlalu kenal mungkin karena dengan kondisi saya jarang yang aktif di grup gitu. Alhamdulillah gitu. Ya, untuk berbuka puasa mungkin sudah hampir dekat ya untuk negara Indonesia, wilayah di Indonesia, dan cukup sekian dari saya. Dan kalau ada yang mau ditanyakan dan tanya jawab, silakan selagi ada waktu gitu. Ya, baik, terima kasih Bang Yasiru. Oh ya Bang, mohon maaf untuk videonya tolong dibuka Bang biar lebih mantap melihat wajah tampan. Bisa lebih mendapat pesona gitu. Bang kan ganteng nih, jadi pengen ngeliat nih mukanya kayak gimana biar segar. Masya Allah. Pulang ke Indo. Ya baik, waktu tersisa 3 menit ya Bang Yasiru. Ini saya buka untuk sesi tanya jawabnya. Siapa? Satu orang saja yang ingin menanyakan ke Bang Yasiru, silakan. Dari bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Taufik mungkin, atau Bu Pipit, atau Mbak Putri, Marijan. Ada yang ingin bertanya? 3 menit. Ibu Ros? Mama Farhan? Bung Hasibuan, diem aja ya. Kayaknya minyak di semua nih. Aku boleh nanya? Ya, silakan. Oh iya, boleh sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tanya kan mungkin karena kebiasaan budaya antara Indonesia dan Jepang itu berbeda, apalagi dalam hal ibadah ya. Karena kalau misalnya sholat gitu, karena kan kebetulan keluarga aku pernah ada yang di sana. Itu kalau misalnya sholat itu dibatasi, dijam-jamin waktunya atau bagaimana Bang? Maksudnya sholat 5 waktu? Iya, misalnya kan waktunya misalnya asar nih, jam 3 gitu ya. Apakah kita bisa langsung boleh sholat di jam itu atau gimana? Ya, oke. Terima kasih. Ini sangat bagus sekali. Ini sebenarnya kondisi seperti ini beda-beda ya. Tapi alhamdulillah di tempat saya sendiri itu sudah ibaratnya tuh saya sudah seperti di negara sendiri gitu ya. Seperti tempat kerja di negara sendiri. Maksudnya seperti tempat kerja di Indonesia sendiri. Di saat azan saya bisa melakukan sholat langsung dan tanpa harus kan ada juga sebagian teman-teman kita yang bekerja di Jepang bahkan di para training gitu ya. Dia ada juga yang sholatnya di jamaah misalnya itu. Tapi alhamdulillah saya dapat kebebasan dari tempat kerja, dapat kebebasan di saat waktu sholat datang langsung sholat gitu. Tapi kalau
saya dengar cerita dari teman-teman yang lain, banyak juga ada yang dijama gitu ya. Terus ada juga yang sholatnya itu kadang benar-benar tinggal gitu. Bahkan ada juga sebagian di perusahaan itu untuk dia nggak ada alasan untuk kerja gitu loh. Nggak ada alasan untuk kerja, sehingga banyak juga saudara-saudara kita dan teman-teman kita yang berada di Jepang itu benar-benar tinggal sholatnya. Banyak seperti itu. Tapi kalau alhamdulillah mungkin karena saya sudah lama di sana, dari 2006 saya bisa memilih tempat kerja yang bagaimana dan lokasi tinggal yang seperti apa gitu. Dan kebetulan dari tempat kerja saya dekat dengan Masjid Pakistan, itu cuma hanya 10 menit pakai mobil dari tempat kerja gitu. Kalau untuk sholat 5 waktu, bisa sholat langsung karena di ruangan saya juga saya sediakan sajadah dan tempat sholat gitu. Bahkan orang-orang Jepang dan orang asing seperti rekan-rekan kerja Peru, Brazil, Filipina, dia melihat saya lagi sholat sendiri gitu. Bahkan ada yang nanya, kamu lagi ngapain itu, buat apaan gitu kan ya. Ya kita jawab sepengetahuan kita gitu. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Mbak Dini pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih Mbak Dini ya untuk pertanyaannya, dan Bang Yasiru atas sharing-sharingnya nih mengenai pengalaman selama berada di Jepang. Mudah-mudahan kita semua nanti dikasih rezeki ya, bisa melipir atau mampir main-main ke Jepang, menikmati 4 musim tadi, dan juga bisa bertemu dengan Bang Yasiru jika Bang Yasiru di sana. Amin, terima kasih. Nah, berhubung 10 menit lagi ya, 10 atau 11 menit lagi waktu Indonesia Barat kita akan berbuka puasa. Jadi saya rasa cukup ya untuk acara bincang-bincang pada kali ini. Nanti kita lanjutkan kembali pada di minggu selanjutnya yang akan dibawakan oleh Mbak Dini. Hadir ya semuanya, teman-teman, Bapak dan Ibu-ibu semuanya. Baik. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas semua kehadiran dan berkenannya para bapak-bapak, ibu semua, teman-teman untuk menghadiri bincang-bincang pada hari ini, dan saya mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekhilafan dalam perbuatan maupun perkataan, dan saya juga mewakili seluruh panitia dari tim Hore dalam mengadakan bincang-bincang ini. Juga mohon maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu atas kekeliruan selama berjalannya acara ini. Baik, dengan diakhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Mari kita akhiri bincang-bincang ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum teman-teman. Kita di Mesir masih belum bisa ya. Masih jam 1 siang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bincang-bincang lepas ya. Pak Hasbala, gimana kabar nih? Alhamdulillah baik semua. Saya harapkan semua teman-teman, semua bunda-bunda, semoga sehat walafiat ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang mau jumpa kanan mana? Gilbi. Gilbi. Gimana kabar? Di sini ada Ustadz Soleh Daengzul. Mana? Ustadz Soleh. Ustadz Soleh. Assalamualaikum. Ustadz Serabutan. Cek Soleh mana? Ada Bang Bani Prakoso. Abi Gilbi. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, Masya Allah. Oh, ke Makkah pas buka nggak datang ke tempat Om? Bung Hasibuan ada juga, Bung Hasibuan nih datang nih. Suaranya mana, Bung?
pada mute. Aja. Sekarang yang di Indonesia liatin dong buka puasanya sama apa aja coba. Iya. Fotoin ya. Ya coba liatin coba menunya arahin kameranya ke liatin dong. Oci sama Dan Bani minggu depan ya. Allah, insya Allah. Mana kolaknya biar ini biar Udah kita lihat. tutup aja acaranya karena yang di Indonesia udah mau siap-siap buka. Mau yang dari Mesir katanya sama dari Mekah sama ini mau pengen lihat makanan dari Indonesia, bukanya apa aja. Saya harus bawa laptopnya ke meja makan. Nanti dikirim foto di grup aja. Tuh Bunda Farida lagi OTW ke dapur tuh. Mulai dia. Jangan sampai bukanya kambing bulat kayaknya nih. Alhamdulillah sudah maghrib, udah. Oh, masya Allah, sayur. Buka. Buat Itu lagi tuh. nyeruput itu teh manis tuh, Waat. Bunda. Daengju, apa kabar? Alhamdulillah sehat pun. Alhamdulillah. Ayo buka bersama yo. Jangan dulu, nanti kita malah kena batal. Ibu Nok, Bu Putri Ganteng, anak soleh. Bu Yunil mah. Alhamdulillah. Masih lemes Bu Yunil mah? Oh, bunuh ini lu mana? Di bawah ada. Ya. Oh, di Jakarta udah azan, mohon pamit. Bala-bala buat. Pada buka semua, masya Allah. Semoga jadi puasanya menjadi berkah dan mendapatkan ganda dan kemudian dipertemukan di puasa esok harinya. Amin ya rabbal alamin. Doakan kami juga ya berjuang Di Mekah di mana Ustaz Daeng? Ya? Ya, Bang. Ada yang mau lihat Di ini? Mekah di mananya? Saya di Mekah di Ajiat, 10 menit dari Masjidil Haram. Wah, sop buah ya itu ya. Buat. Amin ya Rabb, amin ya Rabb. Insyaallah Bang. Saya juga punya teman kerja itu orang Mesir. Teman section saya orang Mesir. Benang ke. Oh, orang Mesir mana dia? Provinsi apa di sini? Iya, sama seperti saya, satu section sama saya. Tapi perempuan. Perempuan, dia Mesirnya nggak tahu. Kemarin juga sebelum ada 2 orang Mesir, satu section saya, tapi sudah exit semua. Tinggal yang perempuan. Kalau kita tinggal di sini di daerah Nasr City, dari airport sekitar 10 kilo aja. Oh gitu. Insyaallah. Panggil. Kalau teman saya itu lupa namanya di mana ya. Tapi di bagian kota juga dia, bagian kota. Kita sudah sampai di sini, minggu depan kita jumpa lagi. Siap Bunda, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kehadiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bunda Angga. Warahmatullahi wabarakatuh.